大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 236-240 Ling Tian dengan dingin tersenyum sambil melanjutkan, jadi bagaimana jika dia mengambil alih negara? Pada akhirnya, itu masih milik keluarga Panjang dan bukan keluarga Ling kita. Dia akan tetap bermarga Long, dan generasi muda keluarga Ling kita akan tetap harus memperhatikan perintah mereka. Seperti kata pepatah, kekayaan tidak pernah melewati 3 generasi. Mungkin istana kekaisaran masih perlu bergantung pada kami untuk 2 generasi pertama, tetapi kami telah mencapai keadaan di mana kami hanya dapat meningkatkan status. Dengan pengetahuan keluarga kekaisaran, tidak mungkin mereka membiarkan keluarga dengan ambisi dan kekuatan yang cukup untuk mengambil alih negara untuk tetap menjadi ancaman. Jadi, hanya masalah waktu sebelum keluarga Ling kita dihancurkan. Bukankah nenek setuju? Jangan coba menipu diri sendiri. Nyonya Tua Ling terdiam cukup lama. Saat angin bertiup, rambut putihnya yang berkibar terlihat sangat sunyi. Dia menghela nafas, ya, ketika kamu masih hidup, keluarga Ling tidak akan dirugikan. Tapi orang akhirnya mati, dan setelah berabad-abad, jika tidak ada orang lain yang mampu di keluarga Ling, maka pengadilan kekaisaran akan menghancurkan kita. Pasti, pesta yang paling tidak berperasaan di sini adalah keluarga kekaisaran. Aku lebih jelas darimu dalam hal ini. Tatapan Ling Tian sangat dalam dan mendalam saat dia dengan hati-hati menjawab, karena itu, hanya dengan membangun negara kita sendiri dan mengambil nasib klan kita ke tangan kita sendiri, kita memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika keturunan kita binasa di masa depan, itu karena ketidakmampuan mereka sendiri, dan bukan karena orang lain. Wanita ini dan suaminya sudah tua. Apapun yang terjadi di keluarga Ling mulai sekarang, aku serahkan padamu. Nyonya Tua Ling hanya bisa menghela nafas dan menjawab seperti itu. Hati Ling Tian melonjak kegirangan. Dengan mengatakan ini, menandakan bahwa neneknya telah memilih untuk mendukungnya tanpa syarat. Dengan demikian, semuanya akan menjadi lebih mudah. Masih ada sesuatu yang aku ingin nenek selesaikan secara pribadi. Aku yakin kamu akan menikmati melakukan ini. Meregangkan tangannya ke dadanya, dia mengeluarkan buku catatan yang diberikan Nangong Tianlong kepadanya. Ini semua mata-mata yang disembunyikan keluarga Nangong di tempat kita selama 10 tahun terakhir. Dipasangkan dengan perbuatan Ling Kong, aku telah menggali semuanya, seharusnya tidak ada yang tertinggal. Mengambil alih buku catatan kecil itu, mata Nyonya Tua Ling berkilat dengan niat membunuh yang tajam saat dia menggeram. Bagus, masalah ini bisa diserahkan kepadaku. Itu bisa dianggap memenuhi salah satu tujuan hidupku. Bagaimanapun, Ling Kong tetaplah anak angkat kakek. Jika kita tidak menanganinya dengan baik, itu akan membuat kakek sedih. Biarkan aku berurusan dengannya secara pribadi, karena aku belum melunasi hutangku dengan mereka. Ling Tian merenungkan beberapa saat lagi, sebelum melanjutkan, aku juga sudah mengerahkan orang-orangku untuk mengontrol area di mana masing-masing mata-mata berada. Selama nenek memerintahkannya, aku akan menangkap mereka semua dan mengirimnya. Ling Tian tersenyum kejam pada saat ini, berkomentar, orang-orang ini benar-benar tidak menyesal, nenek tidak bisa meremehkan mereka. Pergilah, bocah, Nyonya Tua Ling dengan bercanda memarahi. Tulang-tulang tua ini telah hidup selama beberapa dekade, dan saya tahu lebih banyak hal daripada Anda. Apakah Anda perlu mengingatkan saya? Namun, dia tiba-tiba berhenti sejenak sebelum tersenyum penuh pengertian, apakah kamu mengkhawatirkan Ling Zhen? Kamu pikir nenek itu tidak tahu orang seperti apa dia? Ling Tian dengan serius menganggukkan kepalanya. Dalam 10 tahun terakhir, Ling Zhen selalu berada di sisimu. Dan kamu secara pribadi merawatnya. Dalam 10 tahun ini, Ling Zhen sebenarnya tidak bergerak. Ini adalah jenis rencana yang paling terampil di generasiku. Tidak peduli masalah apa yang menimpanya, dia dapat menghasilkan solusi yang sempurna untuk itu. Jika dia bukan putra Ling Kong, dengan kaliber seperti itu, dia pasti akan menjadi aset yang hebat. Namun, karena dia telah memutuskan untuk menjadi musuh dengan keluarga kita, maka memelihara orang seperti itu hanya akan menjadi tumor besar. Aku sadar nenek akan menyelesaikannya dengan bersih, tapi sebagai manusia, kita pasti punya perasaan, apalagi sesuatu yang sudah lama bersama kita. Pandangan tajam melewati mata Nyonya Tua Ling sebaliknya, Tianer,
kamu terlalu meremehkan nenek. Aku sudah menunggu selama 10 tahun untuk hari ini. Perasaan apa yang aku miliki untuk pengkhianat itu? Ayah dan anakku adalah musuhku yang membuatku hampir tidak bisa menikmati berkah memiliki seorang cucu. Ling Tian tertawa dalam pengertian, karena kamu telah menguatkan hatimu, maka kamu dapat mengaktifkan token kepala keluarga kapan saja, dan mengunci semuanya di dalam kediaman. Aku telah memberikan instruksi kepada orang-orangku untuk tidak membiarkan salah satu dari mereka pergi. Masalah seperti itu harus ditangani dengan cepat. Nyonya Tua Ling mengangguk setuju, memerintah, kalau begitu turunkan perintahnya. Keluarga Ling juga harus dimurnikan. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Ketika Ling Tian kembali ke halaman rumahnya, Ling Chen segera menghampirinya. Bangsawan muda, angin keras telah melaporkan bahwa mereka telah menemukan Su Huairen dan Krisan kecil. Mereka telah menangkap keduanya. Ling Tian hanya menjawab dengan, "Oh," sebelum menggerutu. Jika mereka harus mengambil waktu lebih lama lagi, aku akan memberi mereka semua pukulan yang bagus di pantat mereka. Namun, dia tidak berhenti berjalan, memasuki ruang kerja dan menulis beberapa pesanan sebelum menyerahkannya kepada Ling Chen untuk dikirimkan. Baru kemudian dia bertanya, di mana mereka berdua? Apakah mereka hanya menangkap mereka? Ada yang lain. Ling Chen melaporkan, di sebuah desa kecil di pinggiran kota, kami menangkap istri Su Huairen serta kedua anaknya. Orang-orang itu takut jika Anda ingin menanyai mereka, jadi hanya mereka yang diikat, tidak berani menyiksa mereka. Apakah bangsawan muda ingin pergi untuk melihatnya? Saat dia menyelesaikan laporannya, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun, Su Huairen itu memang sudah siap. Di bawah rumahnya ada ruang besar yang penuh dengan makanan, persediaan setidaknya setengah tahun. Jumlah emas dan harta tersembunyi bersama di dalam cukup bagi seseorang untuk hidup selama 3 kehidupan. Selain itu, tempat itu tersembunyi dengan baik, dengan sumur air tepat di samping mereka dan juga jalan keluar kotoran. Jelas, tempat ini pasti sudah disiapkan sejak lama. Ling Tian tertawa mengakui, ini masuk akal. Jika Su Huairen tidak memiliki metode penyelamatan hidup, bagaimana dia berani mengambil tugas keji seperti itu? Dia pasti merencanakannya dengan baik, pertama bersembunyi selama 3-5 bulan, lalu ketika yang terburuk telah berlalu, dia diam-diam akan melarikan diri dan menikmati hidupnya sebagai orang kaya. Hahaha. Sayang sekali, dia tidak akan memiliki masa depan seperti ini lagi. Wajah Ling Tian menjadi sedingin es, dan dia melanjutkan, aku akan memberitahu dia bagaimana rasanya menjalani hidup untuk saat ini. Ling Tian berdiri dan berjalan keluar dari ruang kerjanya, sebelum berbicara dengan Ling Chen sekali lagi, saya tidak harus secara pribadi menyelesaikan masalah semacam ini, berikan saja kepada Ling Jian. Mereka semua akan mati setelah masalah ini selesai. Selesai. Minta Ling Jian untuk membawa pernyataan mereka, serta kepala mereka dan datang dan temukan aku. Tidak peduli metode apa yang harus dia gunakan, aku ingin pengakuan penuh dari mereka. Pastikan saja dia membuat fitur wajah mereka dapat dikenali. Ling Chen setuju dan pergi untuk menyebarkan berita. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa masalah ini sudah ditutup. Sementara gerakan interogasi Ling Jian diteruskan dari Ling Tian, itu sudah menjadi kasus siswa yang melampaui master. Gerakan Ling Jian kejam tapi efektif, membuat orang terguncang. Mereka yang telah menyaksikan Ling Jian menginterogasi seseorang akan merasa mual selama 3-5 hari, tidak dapat makan atau minum dengan baik selama sebulan. Sebagian besar kehilangan beberapa kilogram karena itu, jadi sepertinya cara yang bagus untuk menurunkan berat badan. Saat Ling Tian mengirimkan perintah agar Ling Jian mengambil tindakan, Su Huairen dapat dianggap telah dikirim ke jalan yang tidak bisa kembali. Jika Su Huairen mengumpulkan semua keberaniannya dan bunuh diri sebelum Ling Jian muncul, dia setidaknya akan menyelamatkan dirinya sendiri lebih dari 90% dari rasa sakit yang akan dia terima. Namun, begitu Ling Jian tiba, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan bisa bunuh diri, karena saat itu, hidupnya bukan lagi milik dirinya sendiri. Waktu malam, awan menutupi langit dan gerimis kecil mulai turun. Lingkungan diliputi kegelapan di mana orang tidak bisa melihat tangan mereka di depan wajah mereka. Yang Sue mengalami kesulitan tidur beberapa hari terakhir, diganggu oleh mimpi buruk. Apalagi dengan insiden persekongkolan melawan Ling Ran. Fakta bahwa rencananya yang sempurna dapat dilihat dan digagalkan oleh bocah Ling Tian itu membuatnya mengatupkan giginya dalam kebencian dan kemarahan. Sekarang Yang Sue tidak lagi memiliki peluang untuk berhasil,
dan hanya bisa menunggu Ling Ran melahirkan dan membawa anak itu ke istana. Tapi saat itu, dengan kesadaran mereka yang tinggi, dia akan lebih sulit untuk menyerang. Jika dia benar-benar melahirkan anak laki-laki. Setelah memikirkan hal ini, Yang Sue tidak lagi berpikir untuk tidur. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah berdoa dengan sungguh-sungguh agar Ling Ran melahirkan anak perempuan lagi. Selain itu, dia tidak punya ide untuk melawan mereka. Dia tanpa henti khawatir selama lebih dari setengah malam sebelum akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam mimpinya, dia tiba-tiba merasakan tetesan air hujan yang dingin menetes ke wajahnya, hawa dingin merembes ke tulangnya. Dia tiba-tiba terbangun ketika dia menyadari bahwa dia berada di istana kekaisaran, jadi bagaimana mungkin ada hujan yang menetes padanya. Papa, suara tetesan hujan bergema tanpa henti seolah-olah mereka mendarat tepat di sampingnya. Aroma darah yang kental dapat dideteksi di udara, membuat Yang Sue sangat ketakutan. Dalam imajinasinya, dia merasa seolah-olah ada setan yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan, diam-diam menunggu kesempatan untuk mencakar tubuhnya. Mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya, dia merasakan sesuatu yang kental, cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak hanya bermimpi sebelumnya. Tidak ada suara sama sekali di sekelilingnya, seolah-olah hanya dia yang tersisa di seluruh istana kekaisaran. Yang Sue sudah kehabisan akal, dan hanya bisa berteriak untuk memanggil pelayannya. Suaranya terdengar sedih saat bergema di seluruh istana, tapi tidak ada yang berlari untuk menjawabnya. Ini adalah sesuatu yang mustahil, tetapi hal yang mustahil itu masih terjadi. Keheningan yang mematikan menjawabnya, meningkatkan kengerian dari seluruh kejadian ini. Yang Sue hanya merasa hatinya menjadi dingin. Ketakutan tanpa batas tampaknya telah mencekiknya dalam pelukannya, dan di lingkungan yang sunyi, hanya suara, "Kakak," dari giginya yang bergemerincing. Ketakutan yang bisa terdengar, bantalan batu dengan jantung berdebar-debar, Yang Sue turun dari tempat tidurnya dengan gemetar ketakutan, tersandung beberapa kali sebelum akhirnya menemukan batu api untuk menyalakan lampu. Setelah meraihnya dengan susah payah, dia harus memukulnya lebih dari 10 kali sebelum akhirnya lampu menyala. Yang Sue dengan hati-hati mengangkat lampu kecil dan berjalan ke samping tempat tidurnya. Saat dia tanpa sadar melirik tangannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu berlumuran darah. Dia tidak bisa membantu tetapi menjerit dan hampir pingsan di tempat. Saat dia mendekati suara tetesan, Yang Sue menundukkan kepalanya untuk melihat dan tubuhnya gemetar dari apa yang dilihatnya. Tempat bantalnya diletakkan dipenuhi genangan darah. Genangan merah terang yang menarik perhatian menetes dari tempat tidurnya perlahan dengan suara, "Tata," yang nyaris tak terdengar. Mengikuti jejak darah, mata indah Yang Sue membelalak ketakutan saat dia mulai shock. Sebuah sabuk merah panjang menjuntai dari langit-langit dengan 2 kepala berlumuran darah tergantung di atasnya. Laki-laki dan perempuan, Yang Sue dapat dengan jelas melihat bahwa kepala itu adalah Su Huairen dan Krisan kecil. Pedang panjang menusuk kedua kepala bersamaan dengan darah berkumpul di ujung pedang, menetes perlahan. Ekspresi di kedua wajah mereka identik, berkerut kesakitan yang luar biasa. Mata kosong mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan kedua mulut mereka terbuka lebar tanpa ada satu gigi pun. Bahkan lidah mereka hilang dan hanya tersisa lubang besar. Seolah-olah mereka mengutuk Yang Sue dalam pikiran mereka. Tepat ketika Yang Sue akan mengalami gangguan saraf, kedua kepala tiba-tiba mulai berputar dan sesuatu jatuh ke tempat tidur dengan bunyi gedebuk. Kain berisi kata-kata yang ditulis dengan darah bisa dilihat. Saat Yang Sue membukanya untuk melihatnya, matanya mulai menjadi gelap. Pada catatan berdarah, setiap detail tentang bagaimana dia merencanakan kecelakaan Ling Ran ditulis. Dari kapan rencana harus dilaksanakan hingga kapan racun harus diberikan, apapun yang dikatakan dan dilakukan Yang Sue semuanya dinyatakan dengan jelas. Itu sangat detail. Selain itu, tidak hanya memiliki semua yang Yang Sue perintahkan untuk dilakukan oleh Su Huairen, bahkan memiliki tanda tangan Su Huairen. Yang Sue tidak bisa lagi berdiri. Dia jatuh ke tanah dengan mulut terbuka lebar dan napasnya terengah-engah. Sepertinya satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah darah di udara. Semakin keras dia terengah-engah, semakin dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah permaisuri Sky Bearing. Setelah menenangkan dirinya, dia tahu bahwa kesaksian di tangannya tidak dapat disaksikan oleh orang lain. Mengangkat tangannya yang gemetar, dia menyalakan api, dan setelah menjadi abu, dia menghela nafas lega. Tepat pada saat ini,
jendela kamar tidurnya diam-diam terbuka dan angin dingin bertiup ke dalam kamar. Yang Sue merasakan tubuhnya menggigil saat rambutnya berdiri tegak. Kedua kepala juga mulai bergoyang dengan lembut, seolah-olah mereka menyapa Yang Sue. Dengan pekikan nyaring, Yang Sue mundur beberapa langkah saat tubuhnya berkeringat dingin. Setelah kepala Little Chrysanthemum yang ditangguhkan bergoyang sejenak, rambutnya yang sudah berantakan tiba-tiba berserakan dengan peng, dan menutupi separuh wajahnya, hanya memperlihatkan matanya yang dipenuhi keputusasaan. Setelah itu, catatan panjang terlihat jatuh dari rambut Little Chrysanthemum dengan kata-kata, "Yang mulia, saya sangat merindukanmu," tertulis di atasnya. Penglihatan Yang Sue menjadi gelap dan dia tidak bisa lagi menahan pemandangan menakutkan di depannya. Dengan erangan lembut, tubuhnya ambruk di lantai saat dia pingsan. Saat matahari terbit, para pelayan, Kasim, dan penjaga secara bertahap mulai bangun dari tidur mereka. Mereka semua merasakan kepala mereka pusing dan berdenyut dengan tubuh yang lemah dan tanpa kekuatan. Namun, permaisuri mereka yang biasanya bangun pagi benar-benar diam meski sudah mendekati tengah hari. Dalam kegelisahan, para pelayan mulai memberanikan diri dan mulai berteriak untuknya tetapi tidak berhasil. Beberapa pelayan pribadi Yang Sue kemudian mendorong pintu kamarnya terbuka untuk melihatnya tetapi semuanya pingsan di lantai karena ketakutan. Kamar tidur permaisuri yang biasanya indah telah berubah menjadi neraka hidup hanya dalam satu malam. Teriakan panik dan ketakutan terdengar dari jauh saat dua pemuda berlari dengan kikuk dari istana timur. Salah satu dari mereka hanya mengenakan celana pendek sementara yang lain telanjang bulat. Mereka adalah putra Yang Sue, putra mahkota saat ini dan adik laki-lakinya. Putra bungsu Yang Sue memiliki wajah penuh ketakutan dengan keputusasaan di matanya. Matanya terbuka lebar dengan kebingungan dan ketakutan di dalamnya. Lebih jauh lagi, kepala yang berlumuran darah sebenarnya bisa dilihat di pelukannya. Putra sulung Yang Sue, putra mahkota, terlihat sedikit lebih baik tetapi matanya juga dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Tapi paling tidak, dia masih waras. Ternyata ketika mereka berdua bangun di pagi hari, mereka menemukan bahwa kamar tidur mereka telah berubah menjadi neraka. Dua pelayan istana cantik yang mereka tiduri tadi malam telah dipotong-potong. Selimut mereka berlumuran darah, dengan kepala pelayan cantik masih dipegang di tangan mereka. Di wajah mereka yang cantik, masih terlihat kegembiraan dari malam sebelumnya. Kamar mereka telah diubah menjadi rumah jagal dengan darah berceceran dan anggota tubuh yang terputus di seluruh ruangan. Kamar kedua pangeran itu tidak berbeda dengan neraka yang hidup. Mereka berlari keluar dengan jeritan dan bergegas keluar dari istana mereka tanpa mengenakan apapun. Dalam keterkejutan dan kebingungan, seseorang telah melupakan fakta bahwa dia memegangi sebuah kepala dan menggenggamnya seolah itu adalah harta karun. Setelah menyaksikan adegan ini, para penjaga dan pelayan bergegas maju untuk mendukung dan melindungi mereka berdua. Namun, mata pangeran kedua mereka terlihat kosong saat dia menggumamkan omong kosong yang tidak bisa dimengerti. Pada saat yang sama, air liurnya yang berkilauan turun ke dadanya tanpa dia sadari. Bau busuk memenuhi ruangan saat kandung kemih dan ususnya dilonggarkan. Putra Yang Sue sendiri, adik laki-laki dari putra mahkota saat ini, Long Sun, benar-benar hancur karena keterkejutan yang ekstrim dan dia mengalami gangguan mental. Putra mahkota juga tidak dalam kondisi yang baik. Matanya tidak bernyawa, dan dia meringkuk ke posisi janin saat dia menggumamkan beberapa kata yang tidak jelas. Seluruh istana berada dalam kekacauan total. Long Xiang dengan cepat bergegas ke sana dan segera mulai muntah setelah menyaksikan pemandangan seperti itu sebelum diliputi oleh keterkejutan. Sama seperti ketika Ling Ran diracuni, semua orang tahu bahwa itu pasti tindakan permaisuri dan keluarga Yang. Namun, mereka semua sampai pada pemahaman diam-diam bahwa berurusan dengan permaisuri pasti akan menimbulkan ketidakpuasan dari keluarga Yang dan melemparkan kekaisaran ke dalam kekacauan. Untuk kejadian di istana ini, bahkan tidak perlu memikirkannya. Itu pasti dilakukan oleh keluarga Ling. Permaisuri Ling Ran diracuni dan ibu serta anaknya hampir hilang. Bagaimana bisa keluarga Ling menelan kemarahan mereka seperti itu? Mereka pasti akan membalas dendam. Namun, Long Xiang tidak pernah membayangkan bahwa balas dendam keluarga Ling akan datang begitu cepat dan dengan cara yang menakutkan. Selanjutnya menyebabkan efek yang mengerikan. Memikirkan tentang kekuatan menakutkan keluarga Ling, Long Xiang mau tak mau merasakan seluruh tubuhnya membeku karena ketakutan. Asteris malam itu,
orde kepala keluarga-keluarga Ling dikirim ke semua organisasi mereka, terlepas dari ukurannya. Pada saat yang sama, perintah Ling Tian juga dikirim ke semua kekuatan tersembunyinya untuk membantu keluarga Ling. Ratapan hantu dan tangisan serigala bisa terdengar dari segala penjuru saat pertumpahan darah terjadi. Kekuatan keluarga Ling tidak bisa lagi dibandingkan dengan 1 dekade yang lalu. Dalam beberapa tahun ini, dengan munculnya Dewa Perang dan Dewi Keberuntungan, aset keluarga Ling telah menyebar ke seluruh kerajaan Bantalan Langit. Tapi meskipun ukuran organisasi keluarga Ling sangat besar, mereka semua dikendalikan dalam sekejap. Sementara beberapa mata-mata yang lebih waspada dapat merasakan ada sesuatu yang salah, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan semuanya tertangkap. Terutama di peternakan kuda barat laut, yang memiliki sejumlah besar staf berlevel tinggi dibawa kembali ke kota Bantalan Langit. Burung elang kurir dengan cepat menyebar seperti kawanan hitam ke segala arah. Mereka kemudian berkumpul di halaman keluarga Ling dari segala penjuru. Berita di setiap elang sama, misi tercapai. Semuanya berjalan sesuai rencana dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Di halaman kecil Ling Tian, Ling Chen melapor ke Ling Tian sambil tersenyum, "Bangsawan muda, misi selesai." Semua tersangka ditangkap tanpa satu pun dari mereka melarikan diri. Mereka akan tiba di sini dalam waktu 3 hari. Mata Ling Tian menyipit karena semua ini sesuai harapannya. Dia kemudian berkata dengan tenang, "Saya telah merencanakan ini dengan hati-hati selama 8 tahun penuh. Bersama dengan fakta bahwa ini semua adalah bisnis keluarga saya sendiri, akan menjadi lelucon jika saya membiarkan siapapun melarikan diri." Peregangan dengan malas, Ling Tian berdiri dan berkata dengan nada lembut, "Perintahkan semua kepala masing-masing bisnis keluarga Ling untuk bergegas kembali ke halaman keluarga Ling. Beritahu halaman untuk mendirikan tenda bagi mereka untuk tinggal. Di masa depan, aturan keluarga Ling harus diubah. Sikap yang sebelumnya tidak disiplin tidak akan ada lagi." Ling Chen mengakui perintah itu dan menulis catatan tanpa penundaan, mengirimkannya dengan elang pembawa pesan. Off ke samping, Yu Bingyan yang ditutup matanya sedang mencoba menggambar lukisan. Sejak hari itu ketika mereka mencapai kesepakatan, Ling Tian tidak lagi berusaha menyembunyikan masalah pribadinya dari Yu Bingyan. Sebaliknya, Yu Bingyanlah yang merasa malu dengan betapa terbukanya dia. Saat ini, Ling Tian telah memerintahkan Ling Chen mengenai beberapa informasi rahasia di keluarga Ling tanpa mempedulikan kehadirannya sedikitpun. Ini memberinya perasaan bahwa Ling Tian sudah memperlakukannya sebagai bagian dari keluarga. Rasa manis menyelimuti hatinya, dan bahkan dengan mata tertutup, bibirnya masih terangkat dengan senyuman konyol. Berjalan ke tembok timur, Ling Tian melihat karya seni Yu Bingyan yang ditutup matanya selama 2 hari terakhir. Sebanyak 6 lukisan digantung berjejer rapi di dinding, dari yang pertama benar-benar berantakan, hingga yang ke-6, dikerjakan dengan rapi tanpa sehelai rambut pun yang tidak pada tempatnya. Ling Tian mau tidak mau memperhatikan tingkat peningkatannya yang tampak mengejutkan. Jelas Yu Bingyan sudah memahami konsep, menggambar dengan hati. Meskipun pemahamannya baru pada tahap awal, itu masih bisa dianggap sebagai peningkatan yang luar biasa. Namun, yang diinginkan Ling Tian bukan hanya agar dia menguasai lukisan. Dia ingin melihat apakah lukisan itu mengandung sedikit keterampilan bela diri di dalamnya. Dia berharap dengan petunjuk terus-menerus, Yu Bingyan akan dapat mencerahkan dirinya sendiri tentang masalah ini. Namun, Yu Bingyan saat ini jelas belum memikirkan hal itu. Ling Tian menghela nafas, menepuk bahu Yu Bingyan saat dia berbicara, "Yaner, buka penutup matamu. Biarkan Cener melukis gambar untuk kamu lihat." Sudut mulut Yu Bingyan meringkuk menjadi senyuman saat dia dengan patuh melepas penutup matanya. Dia dengan bersemangat berbicara, "Bagus sekali, berpikir bahwa saya dapat menyaksikan lukisan saudari Chen." Ling Chen memaksakan senyum, "Bangsawan muda, mengapa kau harus mempermainkanku seperti ini? Meskipun aku mungkin lebih baik daripada Yu Bingyan, itu hanya karena latihan menjadi sempurna. Bagaimana dengan bangsawan muda yang secara pribadi melukis sekali untuknya?" Namun, Ling Tian menggelengkan kepalanya, menolaknya. "Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Dari ajaranku, Cener kamu telah mencapai hampir 80% dari keterampilanku, jadi bagaimana mungkin itu hanya hasil latihan menjadi sempurna? Terlebih lagi, Yu Bingyan belum mencapai tahap yang dipersyaratkan. Jadi akan lebih sulit jika kamu memintanya untuk mengekstrapolasi keahlianku daripada milikmu." Mendengar seperti itu, Ling Chen tidak lagi menolak, malah memberikan senyum manis,
karena bangsawan muda ingin aku mempermalukan diriku sendiri di depan saudari Yan, maka aku hanya bisa melakukannya. Ling Tian hanya memberikan senyum tipis sebagai jawaban. Kibasan lengan bajunya dan selembar kertas seputih salju melayang dari antara tumpukan kertas yang diletakkan di atas meja. Film lain dan kertas mengambang menempel di dinding dengan suara, "Pa." Hampir seketika, sementara Ling Tian tidak bergerak, 4 jarum perak menembus kertas di keempat sudutnya, memegangnya dengan kuat di dinding tanpa ada lipatan. Ling Chen juga tidak berani menunda. Dengan satu gerakan dia muncul di depan kertas, dan seolah-olah bertindak berdasarkan insting, mengambil kuas dan mencelupkannya sedikit ke dalam tinta, lalu mulai menggambar apapun yang diinginkannya. Dengan hanya waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, gambar seorang bangsawan anggun mengenakan jubah sutra muncul di atas kertas. Penampilan wajah bangsawan itu mirip dengan Ling Tian, dan di sekelilingnya ada pemandangan musim dingin, dengan salju putih beterbangan. Tidak jauh darinya ada pohon prem musim dingin, bunganya yang berwarna merah darah berusaha mekar melawan cuaca. Ini mirip dengan memberikan sentuhan akhir, dan menambahkan semangat pada lukisan yang tidak bernyawa itu. Betapa bagusnya, melihat bunga plum di salju. Lukisan ini tidak hanya penuh dengan konsepsi artistik, tetapi juga menyebabkan orang terserap ke dalam orang dan pemandangan. Menyebutnya sebagai mahakarya tidak akan meremehkan, tetapi Ling Chen menyelesaikannya dalam sekali duduk. Kuasnya bergerak seperti awan dan air yang mengalir, seolah-olah makhluk abadi sedang melukis gambar itu. Gerakannya bahkan lebih cerdik, sebentar cepat, lalu lambat. Ini membuat pengamat Yu Bingyan dengan hati-hati mengamati setiap gerakan. Di matanya, setiap gerakan yang dilakukan Ling Chen hanyalah gerakan sederhana, lambat dan santai, namun setiap gerakan membawa semacam bakat alami, perasaan seolah-olah dia telah menciptakan skenario ideal di mana kesuksesan dijamin. Namun, sebenarnya, gerakan kuasnya sangat cepat seperti kilat, tidak pernah menyentuh tempat yang sama 2 kali. Hanya berdasarkan persepsi Yu Bingyan, 2 gaya kontras ini muncul. Kecepatan ekstrim yang dipadukan dengan kelambatan yang luar biasa. Yu Bingyan menatap Ling Chen dengan ekspresi kaget dan tidak percaya. Ini jelas merupakan keterampilan seni bela diri yang mendalam. Ini adalah pertama kalinya Ling Chen memamerkan keahliannya di depan Yu Bingyan. Sebelum ini, Yu Bingyan tidak pernah tahu bahwa seni bela diri Ling Chen telah mencapai kondisi yang begitu mendalam. Dengan pengalaman yang diperoleh dari keluarga besar berusia ribuan tahun, dia tahu bahwa Ling Chen telah mencapai puncak Haotian. Bakat dan kultivasi yang begitu mendalam, dipasangkan dengan kecantikannya yang tiada taraf. Lihat saja sekeliling, berapa banyak dari orang seperti itu yang bisa menandinginya, dan berapa banyak laki-laki yang benar-benar bisa menahan pesonanya. Rasa kekalahan yang besar tiba-tiba muncul dalam diri Yu Bingyan. Dia telah lama jatuh cinta pada Ling Tian, dan sementara dia menyadari perasaan mendalam Ling Chen terhadap Ling Tian, dia tahu bahwa Ling Chen adalah pelayan Ling Tian. Sementara dia memanggilnya sebagai kakak perempuan Chen, dia selalu menganggap dirinya sebagai istri pertama Ling Tian, dan bahkan ketika mendengar bahwa Kaisar Long Xiang telah menganugerahkan pernikahan kepada Ling Tian, dia tidak bingung sama sekali. Bagaimana putri dari sebuah negara kecil bisa dibandingkan dengan rindu pertama keluarga Yu? Namun, dia terkejut mengetahui bahwa lawan terbesarnya untuk mendapatkan hati Ling Tian sebenarnya adalah Ling Chen. Saat Yu Bingyan tenggelam dalam pikirannya, Ling Chen telah menyelesaikan gambarnya dan mendatangi Yu Bingyan. Melihatnya menatap ke angkasa, dia berpikir bahwa dia terkejut dengan karya seninya dan tidak bisa menahan tawa. "Saudari Yan, ada apa? Anda tidak perlu terlihat begitu terpana, semua keterampilan saya diberikan kepada saya oleh bangsawan muda, dan karena bakatku yang terbatas, aku masih tidak dapat menembus konsep, melihat gunung bukanlah gunung, tidak seperti bangsawan muda yang telah mencapai keadaan, melihat gunung dan satu dengan gunung." Yu Bingyan menerima kejutan lain untuk harga dirinya yang sudah terluka. "Maksudmu keterampilan Brother Tian setingkat lebih tinggi dari mahakarya Anda? Saya pernah melihatnya menggambar sebelumnya, dan sementara keterampilannya brilian, mereka paling setara dengan Anda. Dan apakah, melihat gunung bukanlah gunung, dan melihat gunung dan menyatu dengan gunung?" Ling Chen terkekeh melihat tatapannya yang tidak percaya, bangsawan muda terbiasa berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Sejak kapan dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya? Semua seni cener diwariskan oleh bangsawan muda, bukan? Apakah dia sebagai guru di bawah saya adalah muridnya? Ling Tian bergabung sambil tertawa, arti, melihat gunung, mengacu pada niat artis.
Kebanyakan orang hanya mampu meniru dengan sempurna dan merasa sulit untuk melewati penghalang ke keadaan yang lebih tinggi. Yaner telah mencapai kesuksesan kecil dalam niat Anda, dan dengan demikian Anda berada di kondisi awal, melihat gunung sebagai gunung. Dalam kondisi ini, Anda dapat memasukkan semua yang telah Anda lihat sebelumnya di atas kertas. Ling Chen adalah setingkat lebih tinggi, bernama, melihat gunung bukan gunung. Dalam keadaan itu, hati seperti kanvas, selalu memiliki gambar yang dapat ditampilkan di atas kertas. Yu Bingyan awalnya sudah terpesona saat melukis. Sementara dia tahu di dalam hatinya bahwa Ling Chen adalah penghalang dalam kehidupan cintanya, dia sadar bahwa Ling Tian juga mencintainya, dan menambahkan fakta bahwa dia juga berhubungan baik dengan Ling Chen, dia tidak melakukannya. Memikirkannya, alih-alih dengan penuh semangat mengajukan pertanyaan kepada Ling Tian di alam lukisan yang lebih tinggi, bagaimana dengan saudara Tian melihat gunung dan satu dengan gunung? Ling Tian dengan santai berkomentar, alamku adalah di mana aku melihat gunung-gunung, dan aku menyatu dengan gunung-gunung. Itu sudah melewati tahap keberadaanmu, juga kesadaran Chener. Dalam keadaan ini, seninya adalah aku, dan aku saya. Seni. Yu Bingyan sepertinya sedang menggenggam sedotan, saat dia menjawab, sepertinya aku mengerti, tapi sekali lagi mungkin tidak. Analogimu terdengar seperti alam kultivasi. Ling Tian memberikan senyum penuh teka-teki sebagai tanggapan, ada banyak sekali kemungkinan untuk mencapai puncak keberadaan di dunia ini. Jika Anda telah mencapai keadaan yang cukup tinggi, mengapa Anda repot-repot mendefinisikan istilah? Dengan menggunakan alasan ini, izinkan saya juga melukis gambar untuk Anda, apakah Anda dapat memahaminya, itu terserah Anda. Yu Bingyan begitu tenggelam dalam pikirannya sendiri sehingga dia bahkan tidak menjawab. Mulut Ling Tian tertarik ke atas dengan senyuman yang sebenarnya bukan senyuman saat dia menjentikkan lengan bajunya, selembar kertas baru segera menempel di dinding, dan dengan jari-jarinya yang melengkung, sebuah kuas melompat ke tangannya. Tanpa membuang sedetik pun, Ling Tian berkedut, dan seolah-olah dia telah menghilang dari tempat di depan mata Yu Bingyan, muncul secara ajaib di depan kertas. Kuasnya jatuh dengan keras seolah-olah berusaha membelah langit dan bumi, menggambar garis yang jelas lurus ke bawah. Jika Ling Chen terlihat lambat namun sangat cepat, maka Ling Tian sekarang dapat dianggap sebagai tingkat di atas, tampak diam tetapi sebenarnya menggambar begitu cepat sehingga dia melepaskan kekuatan yang luar biasa. Yu Bingyan merasa seolah-olah pedang pemecah surga baru saja membelah langit itu sendiri, tiba-tiba menebas. Garis hitam di atas kertas terasa seolah-olah langit malam terungkap melalui potongan itu, pemandangan gemilang yang menerangi masa lalu dan masa kini. Sapuan kuas sederhana, namun memancarkan aura yang begitu deras dan kuat dari kertas. Pukulan ini memberi semua orang yang melihatnya pengalaman yang menegangkan. Apakah Ling Tian benar-benar menggambar? Atau apakah lukisan itu berubah menjadi Ling Tian? Ling Tian berdiri tegak lurus, tak tergoyahkan seperti gunung yang menjulang tinggi. Matanya terfokus, sikat di tangannya melesat. Hanya dalam beberapa sapuan, gambar pemandangan luas dengan sungai dan pegunungan terpampang jelas di atas kertas, seolah-olah itu nyata. Mereka tampak seperti seniman itu sendiri, dalam dan mendalam, agung dan menakjubkan. Pada saat khusus ini, Ling Tian tampaknya telah benar-benar menyatu bersama dengan karya seni menjadi satu makhluk, sebuah pertemuan ajaib yang sulit dipercaya. Bukan hanya itu, tetapi seninya tampaknya mengandung unsur keterampilan bela diri, seolah-olah dia telah menggabungkan jalur bela dirinya dengan lukisan itu sendiri. Alam semacam ini dengan sempurna memamerkan kecerdikan dan kreativitasnya, dan jalur bela dirinya sudah pada tingkat mampu membuka sekte untuk menerima murid dengan status Grandmaster. Semua penghargaan ini sebenarnya hanya dimiliki oleh seorang remaja. Ketidakmungkinan semacam ini benar-benar terjadi, dan bahkan terjadi di depan mata Yu Bingyan sendiri. Sementara Yu Bingyan masih linglung, Ling Tian telah meletakkan kuasnya kembali di atas meja, kembali ke sisinya. Bagaimana perasaanmu? Setelah beberapa saat, seolah takut mematahkan kontemplasinya, Ling Tian kemudian berbicara dengan lembut, suaranya samar-samar terlihat seperti gerimis musim semi. Perlahan-lahan itu menyusup ke dalam pikirannya, membuatnya keluar dari lamunan misterius itu. Potret gunung dan sungai yang indah dan sempurna, dan satu set teknik pedang yang parah. Saya juga merasakan semacam teknik kultivasi misterius, dan juga cara mengesankan yang tak ada habisnya. Karya seni itu juga berisi garis pemikiran Anda sendiri, seolah-olah Anda seluruh diri telah menyatu untuk menjadi karya seni itu sendiri. Ini, alam macam apa ini?
Mata Yu Bingyan tetap terpaku pada lukisan itu, keadaan pikirannya masih terperangkap. Di dalamnya saat dia berbicara sambil melamun. Jika Anda bisa menanamkan seni bela diri Anda ke dalam lukisan Anda. Menenun semua pengetahuan seni bela diri Anda ke dalam lukisan itu, menutupi kekurangan Anda karena tidak dapat berkultivasi, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Suara Ling Tian terdengar seperti gumpalan yang berbicara padanya, atau mungkin suara abadi yang turun dari surga, menggali jauh ke dalam alam bawah sadarnya, memunculkan dorongan, keinginan, dan harapan. Ini sebenarnya adalah sutra hati yang Ling Tian kuasai, Music of the Dream Immortal. Itu sangat mirip dengan hipnosis, tetapi jauh lebih dalam daripada sekadar menghipnotis korban. Metode ini diciptakan oleh Ling Tian dengan mengamati proses terapi psikologis serta seni hipnotisme, dan tujuannya terutama untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Namun, Ling Tian menemukan bahwa sutra hati ini memiliki efek nyaman karena mampu mempengaruhi pikiran seseorang secara halus, tidak hanya untuk pengakuan. Karena itu, melihat Yu Bingyan begitu tersesat dalam mimpinya sendiri, dia memutuskan untuk mengoperasikan keterampilan dan membantunya. Selama Yu Bingyan benar-benar mencerna konsep ini, dan menemukan cara mengintegrasikan sepenuhnya keterampilan bela dirinya ke dalam lukisan, maka Ling Tian memiliki kepercayaan diri untuk mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia akan mengizinkannya untuk memisahkan dirinya dari lukisan itu, menghilangkan obsesinya yang melihat gunung sebagai gunung. Hanya dengan begitu dia dapat benar-benar mengintegrasikan kemampuannya, dan membuka jalan baru dalam seni bela diri. Jika aku bisa menanamkan teknik bela diri ke dalam seni, menanamkan teknik bela diri ke dalam seni. Yu Bingyan bergumam pada dirinya sendiri, matanya masih terfokus pada gambar gunung dan sungai Ling Tian. Keadaan mentalnya menjadi semakin bingung. Di mata Yu Bingyan, lukisan itu tampaknya telah berubah menjadi tarian pedang, dan dia merasa seolah-olah dia telah tercerahkan pada sesuatu, tetapi pada saat yang sama itu masih di luar jangkauannya. Bahkan setelah beberapa lama, dia masih menguasai pelajaran. Tidak ada satu suara pun yang terdengar. Mengetahui bahwa Yu Bingyan telah mencapai titik krusial, Ling Chen juga diam-diam berdiri di dekat jendela, tidak berani mencicit. Dia tidak cemburu dengan keadaan pencerahan seperti prajna yang dialami Yu Bingyan karena dia tahu bahwa selama dia ingin belajar, bangsawan mudanya akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan dia menguasainya. Tiba-tiba, erangan keluar dari mulut Yu Bingyan, dan wajahnya menjadi pucat saat dia kehilangan kesadaran. Untungnya, dia jatuh langsung ke Ling Tian, yang memposisikan dirinya di belakangnya. Ling Tian tertawa getir pada dirinya sendiri karena ternyata dia terlalu tidak sabar. Sementara gadis ini memiliki kemauan yang kuat, konstitusinya terlalu lemah dan tidak dapat menahan tekanan, ambruk ketika dia selangkah lagi dari kesuksesan. Namun, dia sudah mendapat kesan singkat dan sisanya akan bergantung pada kerja kerasnya mulai sekarang. Selama dia terus-menerus mengingat perasaan ini, suatu hari dia pasti akan menerobos kemacetan. Yu Mantang buru-buru pergi ke gedung tanda tangan keluarga Yu, menara pengambilan bintang panjat bulan. Di tangannya dia memegang selembar kertas, dan kondisi mental ini gelisah. Kakak, Sueleng dari Sky Bearing telah mengirimi kami berita. Coba lihat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan berdiri di pinggir lapangan? Melihat Yu Menlou, dia langsung berbicara dengan nada mendesak. Yu Menlou berdiri di depan meja, melatih kaligrafinya. Setiap goresan ditulis perlahan dan cermat, dan dia bahkan tidak menoleh untuk berbicara kepada pembicara, berkata, kakak kedua, datang dan lihat, apakah kaligrafi saya meningkat selama beberapa hari terakhir. Yu Mantang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakak, ada surat resmi dari Sky Bearing, ini berita penting. Tanpa mengedipkan mata, Yu Menlou hanya menjawab, dan bagaimana dengan itu? Kakak kedua, sebagai seorang pemimpin, seseorang harus meredam keinginan mereka juga, tidak gentar bahkan jika sebuah gunung runtuh di depannya, dan bahkan tidak mengedipkan mata pada pedang yang bergegas ke arahnya. Keinginanmu masih membutuhkan lebih banyak temper. Yu Mantang tahu bahwa kakak laki-lakinya benar, jadi dibiarkan tanpa pilihan dia hanya bisa menghela nafas dan duduk di samping dengan perasaan tertekan. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa duduk diam, dan mulai mondar-mandir di sekitar ruangan. Waktu yang lama berlalu, setidaknya 1 jam sebelum Yu Menlou menulis kata terakhirnya. Dia berdiri dengan puas, menatap produk akhirnya sambil tersenyum, jelas senang dengan pekerjaannya. Kakak kedua,
Bagaimana menurutmu set kaligrafi ini? Yu Menlou tampaknya telah berbicara dengan hati-hati, tetapi itu dengan sempurna menyela Yu Mentang yang hendak berbicara. Bagus, ini pukulannya kuat dan mempesona, betapa indahnya. Yu Mantang melontarkan beberapa omong kosong sebelum mengalihkan topik. Sue Leng mengirim pesan. Kamu benar-benar perusak. Yu Manlou hanya mengangkat alisnya sebagai tanggapan, akhirnya menghela nafas pasrah. Mengesampingkan kuasnya, dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Katakan, ada apa? Mengapa kamu panik karena masalah kecil seperti itu? Yu Mantang akhirnya menghela nafas lega, membuka surat itu dan membaca dengan keras. Sue Leng telah menyampaikan berita, bahwa Sky Bearing sekarang dilanda gangguan aneh, yang tidak dapat mereka lakukan. Kekuatan besar telah berkumpul di sana, tetapi semuanya telah ditekan oleh satu orang, dan tidak ada yang berani bergerak. Alis Yu Menlou terangkat seketika, Ling Tian akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Menampilkan kekuatan jauh di atas yang lainnya, menciptakan pertunjukan intimidasi yang sangat besar. Kakak itu jenius. Yu Mantang sangat yakin dengan bakat kakaknya, memang begitu. Kami tidak tahu mengapa Ling Tian tiba-tiba bergerak, membunuh 5 orang dari keluarga Simen, dengan salah satu dari mereka adalah anak bungsu mereka, Simen Zhang. Seluruh Sky Bearing sekarang terkejut, dan menurut Sue Leng, kemampuan Ling Tian tidak kalah dengan saudara ketiga. Ada juga desas-desus yang beredar bahwa Ling Tian adalah penerus Beyond Heavens. Yu Menlou tertawa sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya, ini lebih masuk akal. Jika dia masih bersembunyi pada saat ini, maka aku akan benar-benar keliru tentang dia. Menilai dari cara dia melakukan sesuatu, dia seharusnya tidak dari Beyond Heavens, namun, siapa sebenarnya yang bisa membangkitkan karakter menakutkan seperti itu? Ini adalah jawaban yang paling ingin saya ketahui. Dengan santai kembali ke mejanya, Yu Menlou melanjutkan, karena dia menyusun rencana untuk memikat semua kekuatan besar ke Sky Bearing, maka dia pasti punya skema. Tapi jika dia muncul sebagai bangsawan celana sutra seperti biasanya, maka tidak ada yang mau. Repot-repot untuk memperhatikan orang yang tidak bermoral seperti itu, bahkan jika dia adalah penerus keluarga Ling dari bantalan langit. Karena itu, Ling Tian harus memamerkan pengaruhnya. Mengesampingkan citra sebelumnya dan menunjukkan kepada keluarga betapa agresif dan kejamnya dia, hanya dengan begitu dia dapat menekan semua keluarga. Hanya dengan melakukan itu dia dapat melanjutkan dengan bagian selanjutnya dari rencananya. Yu Mantang hanya bisa terkejut. Di depan saudaranya, apa yang dianggap sebagai peristiwa mengguncang langit di Sky Bearing sepertinya sudah diantisipasi. Sepenuhnya oleh saudaranya, dia tidak bisa menahan senyum masam, merasakan beban terangkat dari pundaknya. Dia kemudian melanjutkan membacakan sisa isi surat itu. Deng, 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 jemari Yu Manlou mengetuk meja saat dia berpikir keras. Kakak ketiga yang merusak malapetaka di Sky Bearing tampaknya tidak sopan dan terburu nafsu tetapi juga tampaknya menjadi bagian dari skema Ling Tian. Namun, ini tidak merugikan kita dan sebenarnya dapat digunakan untuk menyatakan pengaruh keluarga kita. Ini hanya memiliki keuntungan dan bukan kerugian bagi kita. Yu Manlou menyimpulkan dengan santai, masalahnya terletak pada Yu Bingyan dan Ling Tian. Saat ini, Yu Manlou tenggelam dalam perenungan saat dia mengerutkan alisnya. Yu Mantang juga mengerutkan alisnya, berkata, kakak, menurutku masalah ini tidak pantas. Pada akhirnya, dia hanya memiliki satu anak perempuan, jadi bagaimana dia bisa dengan tenang menyerahkannya kepada Ling Tian? Dia segera menyuarakan ketidakpuasannya. Yu Menlou menegurnya, apa yang tidak pantas tentang itu? Ini adalah hal yang baik, dan kita harus melakukan semua upaya kita untuk mewujudkannya. Yu Menlou berhenti untuk menghela nafas sebelum melanjutkan, kakak kedua, aku tahu hatimu sakit untuk putrimu, tapi bagaimana mungkin aku tidak sakit hati untuknya juga? Aku tidak punya anak perempuan di sisiku sejak awal, dan dalam hidupku hati, dia sama baiknya dengan putriku. Sayang sekali keberuntungan tidak menguntungkannya, membuat tubuhnya menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini yang tidak dapat disembuhkan dengan obat mujarab apapun. Dia tidak dapat hidup lebih lama lagi, tetapi untuk memikirkannya terus dia adalah beban keluarga yang berat. Saat ini, dia akhirnya mendapatkan kebahagiaan, jadi bagaimana mungkin kita tidak mengabulkannya? Ini bisa menjadi keinginan terakhir dan terbesarnya. Jangan bilang, kamu tidak mau. Karena kakak mengatakannya seperti itu, adik laki-laki ini juga tidak keberatan. Setelah menggali sakit hatinya,
Yu Mantang hanya menghela nafas panjang dan menjawab dengan sederhana. Sudut matanya sudah tampak basah saat dia melanjutkan, memenuhi keinginannya juga baik, maka dia tidak akan dilahirkan tanpa tujuan apapun. Karena kakak laki-laki sangat memikirkan anak itu, maka dia pasti cocok untuk Yaner. Mata Yu Menlo berkilat dengan cahaya aneh saat dia tertawa, begitulah. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia berpikir, Yu Bingyan tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan dia sudah bisa dianggap memiliki satu kaki di kuburan. Namun, jika dia bisa menyelesaikan janji pernikahannya dengan Ling Tian sebelum menghadiri pertempuran melawan air angin surgawi, maka Ling Tian juga akan menjadi target keluarga Sui. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan, dia akan menciptakan mimpi buruk bagi mereka, membiarkan keluarga Yu kita mendapat untung darinya. Ketika saatnya tiba, keluarga Yu dapat menggunakan alasan duel untuk memusnahkan setengah dari kekuatan air angin surgawi. Meskipun pasukan kita akan berkurang, itu tidak akan menjadi kerugian vital, dan Dewa Kematian yaitu Ling Tian bisa saja masuk untuk menyelesaikan sisa masalah. Selama keluarga Yu membantunya, keluarga Sui mungkin akan musnah. Ketika saatnya tiba, bukankah keluarga Yu akan ditinggalkan sebagai keluarga berpengaruh terbesar di seluruh 3 benua? Jika Ling Tian dan air angin surgawi terluka parah akibat konfrontasi mereka, keluarga Yu mungkin bisa memusnahkan mereka berdua bersama-sama. Bahkan jika Beyond Heavens mengetahuinya, akan sangat terlambat bagi mereka untuk melakukan apapun. Bagaimanapun, benua membutuhkan keluarga yang kuat seperti keluarga Yu untuk menekan semua kekuatan lainnya. Tidak peduli seberapa marahnya Beyond Heavens, mereka pasti akan meninggalkan keluarga Yu sendirian demi stabilitas benua. Setelah itu, mereka harus menekan keluarga lain yang lebih lemah, dan keluarga Yu mereka akan menjadi yang nomor 1 di benua. Pada saat itu, keluarga Yu mereka akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, dan menguasai dunia tidak lagi menjadi mimpi. Setelah keluarga Yu membangun kekuatan mereka bahkan tidak perlu takut melampaui surga. Benua adalah tempat yang luas dan seni bela diri bukanlah solusi untuk semuanya. Strategi dan skema bahkan lebih penting. Yu Menlo memang karakter yang tangguh. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan merencanakan sejauh ini. Namun, Yu Mantang tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Dia hanya berpikir bahwa kakak laki-lakinya mengkhawatirkan kebahagiaan putrinya dan telah membuat keputusan seperti itu meskipun kehilangan keluarga mereka. Karena itu, hatinya sangat tersentuh. Kakak, beberapa hari yang lalu, kami menerima berita tentang Wei Utara mengirim orang untuk membunuh kakak ketiga dan Bingyan. Haruskah kita, mengapa kita tidak mengambil inisiatif? Apa yang kakak pikirkan tentang itu? Yu Mantang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Ada yang salah dengan masalah ini? Yu Manlou segera menolak Yu Mantang, masalah ini sangat mencurigakan dan yang terbaik bagi kita untuk mengamati masalah ini terlebih dahulu. Selanjutnya, saudara ketiga dan beberapa ahli batu giok putih ada di Sky Bearing. Dengan seni bela diri mereka, seharusnya tidak ada masalah apapun. Bahkan jika ada yang salah, mereka pasti bisa melarikan diri. Adapun Bingyan, tidak perlu khawatir sama sekali. Dengan Ling Tian di sisinya, pembunuh yang bisa disewa Wei Chengping tidak ada lagi daripada lelucon. Selain itu, aku sangat curiga, kata Yu Menlo dengan cemberut, mungkinkah ini plot yang ditujukan pada keluarga Yuku? Karena Wei Chengping ingin membunuh saudara ketiga dan Bingyan, bukankah itu harus dirahasiakan? Mengapa kita dapat menerima berita tentang itu dengan mudah? Apakah mereka tidak takut keluarga Yu kita mengambil inisiatif untuk memusnahkan keluarga kekaisaran mereka? Mereka harus tahu bahwa keluarga Yu kita memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini urusan. Yu Mantang tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Benar, mendengar analisis saudara, saya merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Selain itu, bagaimana Wei Chengping berani memprovokasi keluarga Yu kita secara terbuka? Yu Menlo tertawa kecil, itulah mengapa pasti ada sesuatu yang terjadi di belakang layar. Bahkan jika itu bukan karena air angin surgawi, salah satu musuh bebuyutan kita pasti berada di balik masalah ini. Karena mereka sedang menunggu kedatangan kita. Tanggapan, mereka harus siap dengan pasti. Sekarang kita dapat memastikan keamanan saudara ketiga dan Bingyan, kita harus tetap tenang dan tidak bergerak. Hal terbaik yang harus kita lakukan sekarang adalah bersabar dan mengamati langkah mereka selanjutnya. Mata Yu Mantang berbinar, itu benar. Jika kita tidak bereaksi,
mereka hanya memiliki dua pilihan. Apakah mereka mundur diam-diam atau melaksanakan bagian selanjutnya dari rencana mereka? Tidak peduli apa yang mereka pilih, mereka pasti akan mengungkapkan beberapa petunjuk kepada kita pada saat itu, kita bisa mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Betul sekali, Yu Menlo memuji. Namun, ada cahaya aneh yang tak bisa dijelaskan di matanya. Pada saat yang sama, sudut bibirnya sedikit melengkung. Sementara senyuman tampak ramah di permukaan, orang akan dapat melihat kekejaman dan kebiadaban setelah melihat lebih dekat. Asteris prosesi panjang para tahanan bergerak perlahan dan sudah mendekati kota bantalan langit. Hanya dalam belasan mil lagi, mereka akan berada di halaman keluarga Ling. Satu skuadron pasukan keluar dari pintu masuk selatan dengan eselon atas keluarga Ling memimpin kelompok itu. Duke Ling dan Jenderal Ling sama-sama merah karena marah dengan api keluar dari mata mereka. Terutama ekspresi Duke Ling, penuh dengan emosi yang rumit dengan sedikit keengganan dan rasa kasihan. Pada saat yang sama, itu juga dipenuhi dengan kemarahan dan patah hati. Namun, Ling Tian yang berada di sisi mereka benar-benar tenang. Di belakang mereka ada beberapa gerbong mewah dengan Nyonya Tua Ling dan Chu Tinger duduk di dalamnya. Khawatir tentang keselamatan Yu Bingyan dengan pembunuh Wei Utara di Sky Bearing, Ling Tian membawanya dan menempatkannya di gerbong bersama Ling Chen. Yu Bingyan adalah individu yang menyenangkan dengan karakter yang hidup dan santai. Di sisi lain, Ling Chen sangat lembut dengan karakter yang berhati-hati. Setelah tinggal bersama selama periode ini, Yu Bingyan dan Ling Chen sudah sedekat saudara. Adapun keluarga Xiao, mereka juga pindah ke Menara Smoky Tea dengan kekuatan lain. Di satu sisi, itu juga demi wajah mereka dan di sisi lain karena mereka tidak punya alasan untuk terus tinggal di kediaman Ling. Namun, Xiao Yansui masih sering mengunjungi Nyonya Tua Ling dan Chu Tinger, dan menemukan Ling Chen untuk belajar musik. Setelah beberapa kali berkunjung, ketiga wanita itu bisa dikatakan sebagai sahabat karib. Setelah keluarga Xiao pindah ke Menara Smoky Tea, Yu Mantian, yang sudah sangat ingin berkelahi, menemukan alasan acak untuk melawan Xiao Fengyang. Sementara otak Xiao Fengyang tidak terlalu buruk, seni bela dirinya tidak bisa dibandingkan dengan Yu Mantian. Dengan demikian, dia dengan mudah dilawan oleh Yu Mantian hanya dalam beberapa gerakan. Menjadi seorang fanatik seni bela diri, Yu Mantian secara alami tidak puas, mengutuk Xiao Fengyang karena banci. Adapun Gusian dari Smoky Tea Tower, Ling Tian telah memberinya peringatan keras ketika keluarga Xiao pindah. Ling Tian memperingatkannya untuk tidak menyentuh siapapun dari keluarga Xiao dan bahkan mengisyaratkan kepadanya bahwa bukan tidak mungkin dia membalas dendam jika mereka mengikutinya dengan sepenuh hati. Gusian yang awalnya putus asa dengan cepat meraih pelampung terakhirnya. Terutama fakta bahwa pelampung miliknya ini tampaknya cukup kuat. Dengan harapan balas dendam, dia tentu saja tidak berani melawan perintah Ling Tian. Adapun keluarga Simen yang tuan mudanya dibunuh oleh Ling Tian tanpa ampun, mereka benar-benar diam. Tindakan mereka juga menjadi sangat aneh. Awalnya, keluarga besar lainnya memiliki niat untuk menonton pertunjukan dari samping dan menyaksikan kekuatan tersembunyi dari bangsawan muda nomor 1 dari Sky Bearing. Namun, mereka semua sangat kecewa. Sementara tindakan keluarga Simen untuk tidak memprovokasi Ling Tian adalah pilihan bijak, mereka masih menjadi bagian dari 8 keluarga besar. Dengan demikian, tindakan pengecut keluarga Simen menarik tatapan jijik dari semua keluarga besar lainnya. Anak mereka sendiri terbunuh tetapi mereka bahkan tidak berani membalas. Bisakah ini dianggap sebagai keluarga hebat? Itu tidak lebih dari aib. Tanpa disadari, reputasi keluarga Simen diturunkan. Dua orang yang sangat tertekan adalah Sue bersaudara. Mereka berdua awalnya bertugas melindungi Yu Bingyan, tapi setelah Yu Mantian datang ke Sky Bearing City, situasinya berubah drastis. Setelah keduanya diinjak-injak oleh Yu Mantian selama 2 hari, mereka menemui Ling Tian untuk berdiskusi apakah mereka dapat terus melindungi Yu Bingyan di kediaman Ling. Namun, mereka tanpa ampun diusir oleh Ling Tian. Sejak saat itu, keduanya menjadi karung tinju untuk tuan ketiga Yu. Hal yang paling membingungkan mereka adalah kenyataan bahwa Yu Mantian selalu menyelinap keluar dengan curiga saat fajar setiap hari. Ketika dia kembali pada sore hari, pakaiannya pasti compang camping dengan memar di sekujur tubuhnya. Namun, wajahnya akan sangat puas dan penuh kegembiraan. Selama periode waktu ini, pakaian Yu Mantian dibuang dengan sangat cepat. Setiap kali dia mengenakan jubah baru, dia akan kembali dengan pakaian compang camping.
Dia akan selalu pergi dengan pakaian baru tetapi kembali dalam keadaan menyedihkan, tetapi terlihat sangat bahagia. Hanya dalam beberapa hari, jumlah uang yang dihabiskan untuk mengganti pakaiannya mencapai 2.000 tael perak. Kedua saudara Sue sangat tertekan dan berusaha menanyai Yumantian sekali. Namun, Yumantian yang awalnya bahagia segera menjadi marah dan memukuli mereka berdua dengan baik. Sejak saat itu, keduanya tidak berani menanyainya lagi. Bukannya mereka berdua tidak berpikir untuk membuntuti Yumantian. Setiap kali mereka mencoba membuntutinya, mereka pasti akan terlihat dan dipukuli dengan baik. Sekarang, Sue bersaudara tidak bisa diganggu lagi. Selama Yumantian masih hidup, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dengan demikian, keduanya akan tidur atau pergi minum setiap kali Yumantian pergi. Tapi setiap kali mereka pergi minum, mereka akan bermimpi tentang anggur harum dari kediaman Ling dan mendesah panjang. Sejak saat itu, apa yang disebut anggur terkenal di depan mereka semuanya tidak berasa bagi mereka. Adapun keluarga lain, mereka semua mengamati tindakan keluarga Yu dengan tenang. Terutama setelah berbagai ahli menderita di bawah tangan Yumantian, mereka semua berkumpul untuk menunggu kembalinya Yumantian di sore hari untuk menyaksikan penampilannya yang menyedihkan. Melihat penampilannya yang menyedihkan, mereka semua akan mengeluarkan peluit serigala dan tertawa terbahak-bahak, melampiaskan amarah mereka karena mengolok-olok Yumantian. Namun, Yumantian akan selalu acuh tak acuh terhadap mereka dan masih penuh senyuman. Kadang-kadang, dia bahkan ikut bersenang-senang dengan orang banyak, membuat semua orang merasa tindakan mereka sia-sia. Pada saat yang sama, anak nakal itu tidak menunjukkan rasa tidak hormat kepada Yumantian. Selama kunjungan berikutnya, Lingqi meminta maaf kepada Yumantian dan berterima kasih kepada Yumantian karena telah menyelamatkannya. Dalam pertarungan berikut yang mereka lakukan, Yumantian juga dapat merasakan bahwa beberapa anak nakal dengan sengaja menahan niat membunuh mereka untuk membentuk lingkungan pertarungan yang sesuai.